Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Salam sejahtera. Selamat malam kepada para masyarakat yang mendengarkan acara ini. Bahwa hari ini sebagaimana biasanya pada setiap hari Sabtu, Besdaya Bengkel Suci Budaya menyelenggarakan seri ritual pengetahuan cerdas berbudaya, dan pada hari ini bertepat dengan Pon bulan ke-11 bulan Badrah pada tahun Kurang Tutup 1960 Candrakala Caka Sunda. Tema untuk kali ini adalah yang diambil yang untuk kesekian kalinya pada bulan Badrah, karena kita akan menghadapi pergantian Hindu di sistem penanggalan kalender Sunda. Bahwa tema yang kita pakai ini mempat pelaksanaan pergantian siklus Hindu dalam sistem penanggalan tradisional kalender Sunda. Pada hari ini kita telah kedatangan ini manusia Sunda yang sudah membuana, yaitu dari Dewan Pakar, pengurus Dewan Pakar Paguyuban Asep dulu ya, Kang Asep. Selamat malam, Sampurasun. Lampes. Dan ini pakar dan narasumber utama kita, Ibu Miranda Hawiarja, yang selama ini sudah lebih dua dasawarsa menggeluti dan mengelola sistem penanggalan kalender Sunda dari hasil penelitian Abah Ali Sastra Mijaya. Dan berikutnya yang di sebelah Ibu Mira adalah Ibu Haja Ilmayanti Padmawijaya, domisili beliau selama ini di Kota Pajajaran Bogor, dan selama ini berkegiatan sebagai pelaksana kegiatan dari Besdaya Bengkel Suci Budaya. Dan yang istimewa kehadiran dari seorang muda yang mencintai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu falak atau astronomi, yang sekarang sedang mengambil pasca sarjana di UIN Walisongo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, perkenalkan nama saya Syaza, asli dari Lamongan. Aslinya Lamongan, Iya. artinya. Nah, pada hari ini adalah hari yang istimewa, saya kira. Pada hari Tumpek atau hari Sabtu, kita akan memberikan pertanyaan kepada Kang Asep yang selama ini selalu mengadakan ngobrol santai bersama Asep Ngobras, dan beliau selain pengurus Dewan Pakar Paguyuban Asep Dunia (PAD), juga beliau adalah orang yang mengetahui tentang kesehatan raga. Jadi kesehatan ya? Insyaallah. Ini warna merah darah, warna merah yang tandanya sehat dan berani. Maka Kang Asep, apa cerita kita bagaimana Asep sedunia ini mengetahui tentang sistem penanggalan tradisional kalender Sunda, dan apa ya itu maknanya untuk sebuah organisasi besar yang notabene Asep ini adalah sudah jelas between Sunda. Maka silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moto Paguyuban Asep Dunia adalah di Asep, ku Asep ke Indonesia, ngasepan dunia. Jadi alhamdulillah kami dipertemukan dengan Teh Mira, Teh Eli, dan juga jauh-jauh dari Semarang, tapi orang Lumajang ya. Jadi dalam hal ini kenapa kami mau bergabung, terutama setelah beberapa kali pertemuan, khususnya IO yang akan nanti melaksanakan bersama Paguyuban Asep Dunia untuk mendukung Besdaya yang diketuai oleh
Kang Satria. Ini sebelumnya saya sampaikan permohonan maafnya dari Ketua Dewan Pakar karena sedang di Jakarta dan beliau adalah Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Ucapkan salam dan semoga sukses acara nanti. Dan keterkaitan dengan Paguyuban Aset Dunia ini, penanggalan ini sangat tertarik sekali kita. Karena ASEP itu sendiri singkatan dari sebuah tujuan organisasi, visi misi. ASEP itu agama, S-nya sosial, E-nya ekonomi, P-nya pendidikan, dan ada budaya. Jadi dengan adanya kegiatan budaya yang insya Allah nanti tanggal pertengahan Juni ya, tanggal 14 kalau tidak salah, kita akan ada pembarusunan atau launching daripada tahun baru Sunda. Dalam ini jelas ada sebuah budaya yang cukup menarik dan kaitannya dengan kesehatan. Kang Satria tadi menyampaikan kebetulan di kesehatan punya kalender khusus kesehatan dari tahu kebetulan mengikuti hari Masehi atau tahun Masehi itu dari mulai Januari sampai Desember itu ada peringatan tentang hari kesehatan dari mulai tentang TB paru misalnya, kesehatan anak misalnya, malaria, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan kalender Sunda ini ternyata kalau saya ikuti dari awal itu ternyata banyak sekali hikmah-hikmah di dalamnya terkait dengan kalender Sunda. Dan mohon maaf sekali karena tadi saya juga bicara dengan Pak saja saya sendiri di Bandungnya tidak banyak orang-orang Sunda karena saya sering mengelilingi, termasuk mengelilingi dunia yang terjauh ya ke India. Dan terkait dengan hal ini saya juga pernah ke Nepal. Di Nepal itu untuk kalender kesehatan itu mulai seperti Idul Fitri ya, itu ataupun hari-hari tertentu setahun itu ada penyakit-penyakit yang berdasarkan hari atau tanggal tertentu. Seperti demam berdarah yang sedang ramai sekarang itu siklus 5 tahunan. COVID itu penyakit yang 100 tahunan yang akan timbul. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan mungkin ada penyakit lainnya. Dan ini karena Sunda adalah bagian daripada terpenting dari sebuah budaya, bagian terpenting daripada kehidupan terutama orang Sunda. Tetapi Asep bukan orang Sunda kan, banyak ada juga orang Jawa namanya Asep Purwani, seorang perempuan di Wonosobo. Ada beberapa perempuan namanya juga Asep. Nah, tetapi memang mayoritas adalah orang Sunda. Nanti insya Allah pada waktu launching ya di meeting ini kan dengan adanya Linjum ini kita akan meminta pendapat dari ASEP di Amerika, ASEP di Australia, Malaysia dan sebagainya sehingga semacam isbat gitu ya. Nanti kita mintakan pendapat. Nanti dengan teknisnya yang akan disampaikan oleh TNI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, tadi Asep itu hanya agama, Sosial, ekonomi, pendidikan. sosial, ekonomi dan pendidikan. ASEP. Pendidikan termasuk di dalamnya budaya. Iya betul. Seni budaya. Nah itulah Asep tadi. Ini cerita orang Sunda selalu banyak. Jadi ada amanat dari leluhur di Tatar Sunda itu menyatakan kalau ada dulu, ada sekarang tuh karena ada dulu, lalu ada sekarang. Kalau bahasa Sunda kuno itu hana uning hana mangke yang dituliskan seperti ya katanya amanat galunggung. Nah ini hana mangke. Nah berkaitan dengan ada dulu ada sekarang maka adalah yang disebut kalender Sunda. Yang ini juga ditemukan setelah 500 tahun menurut catatannya oleh seorang ahli sastra Wijaya dari sebuah batu bertulis di sebuah ini yang disebut kemudian Sanjak apa dari seorang Raja Sunda Sriwijaya Bupati Raja Sunda yang ke-20 menurut catatan sejarah. Nah sekarang sudah kenapa Sunda itu menjadi tahunnya menjadi muda, tidak kepada yang ribuan tahun sebenarnya karena Sunda itu dianggap lebih awal. Nah nanti ini ada Bu Mira ini akan menerangkan. Jadi sebelum itu kita ingin tahu dulu bahwa hari ini makna dari tumpek pon bulan Badra tahun kurang tutup tahun ke-8 dari satu siklus
Windu yaitu 1960 Candrakala. Kita ingin tanyakan tadi kalau dari Nepal tadi ada soal penyakit sekian tahun. Di Sunda mungkin bisa lebih akurat dan rangkanya lebih pada jeroan. Jadi kita ingin mendengarkan dan berkaitan dengan makna hari ini Tumpek Pon di bulan mana? Mangga, Bunda. Teman-teman, kegiatan dinten ieu panginten sakumaha anu dilaksanakan saresna kegiatan rutin ya setiap tumpek. Kalau dalam 1 bulan teh aya 4 tumpek. Nah, setiap tumpeknya yang menyangkut dengan hari pasar. Nah, jadi tumpek sekarang tuh lebetna karena tumpek pon kaping 4 Kresna Paksa atau napi parokoek dina sasi Badra 1860 Saka Sunda. Nah, keayaan pon di dieu dina tumpek ya, ieu menunjukkeun arah mata anginna. Pon ieu ayana di kulon atau napi di barat. Nah, biasana upami arah mata angin ieu nunjukkeun hiji pagaweanna. Pagawean pon eta teh ayana teh di mana? Ayana di kulon, pagaweanna naon salamet. Gitu kan. Kaitan eje sareng eusina nya. Nah, kitu oge dina 4 Kresna Paksa parokoek ieu nu dina Masehina kaping 4 Mei 2024. Nah, hade gorengna poe di dieu nunjukkeun yen 4 Kresna Paksa teh ninggalna di Jayasema Mangharja. Tah, ieu biasana dimaknai upami Jayasema Mangharja tinggal dicontohna tah ieu salah satuna ieu tamu ieu. Jauh-jauhnya. Tapi di Semarang Sema Jaya. Sema tamu. Nah, ras Mangharja dapat kerahasiaan ini. Semanya dapat kerahasiaan. Artinya si pribumi teh tos nyayogikeun. Dapat kerja dia dari pribumi. Kalau kita sebagai pribumi. Nah, itu salah satu makna yang sebetulnya banyak sekali orang tidak dapat belum paham apa yang dikatakan Jayasema Manggiharja, Jayasema Manggipati, Jayasema. Nah, ini ada pemaparan secara lengkap sebetulnya ya, tetapi mungkin kita hanya menyampaikan setiap tumpek saja. Tumpek itu hari ke-7 ya? Tumpek itu ya hari ke-7. Hari pertamanya Rayite sama ya, dari hari pertamanya itu nanti kembali ke Radite, Soma, Anggara, Buddha, Prestati, Sukra, mari lagi ke tumpek. Nah, ini terakhir dalam siklus 1 minggu. Dalam bulan Badra, nah ini terakhir tumpek terakhir. Bukan, tumpek ketiga. Tumpek ketiga yaitu adanya di tumpek pon. Nanti tumpek terakhir di Badra ya itu ada di 11 Mei dan sama dengan 11 Kresna Paksa. Bulan depan ya. Bulan Badra ini sama antara Masehi namanya tanggalannya itu sama di bulan Mei ini. Nah, 4 Kresna Paksa di tumpek pon sama dengan 4 Mei. Nah, nanti di tumpek Kaliwon 11 Kresna Paksa sama dengan 11 Mei 2024. Jadi tumpek itu penutup pekan ya, selama sepekan tumpek penutup. Iya. Nanti sepekan lagi penutup lagi, diulangi lagi di gitu. Jadi makna hari ini posisinya ada di barat. Posisinya ada di barat. Pon itu perilakunya ininya keberadaannya selamat gitu. oh Harja. tadi.
Jadi siapa yang berada di hari PON, berarti ya selamat. Bukan ya. hanya di PON-nya, PON kebetulan selamat. PON itu kan bisa dalam sebulan bisa beberapa kali kan PON. Nah, PON khusus di Tumpeng sekarang 14 Napaksa atau 4 Mei tadi itu jatuhnya tuh yaitu PON selamat selamat. gitu. Jadi kejadian alam misalnya, kejadian apapun pasti terjadi kan karena siklus arah mata anginnya ya. Misalnya kejadian apa, insya Allah dengan hari ini tuh artinya selamat dan juga harja gitu. Itu ada satu keunikan tersendiri yang menyangkut kepada esensi. Kalau hadir Miranda Wiharja. Jadi oke. Namanya Nah, Wiharja. terus dari kita aja biar langsung kan. Kalau tadi Kasep berdomisilinya Kabupaten Bandung Barat. Ya. Pemira di Kota Bandung. Kota Bandung, Kota Jawa Barat. Nah, sekarang kita bergeser. Nah, tadi Bogor. kita udah selamat nih. Kita menyelamati pendatang SMA. Ya. Ini SMA yang satu dari Kota Pajajaran, Kota Kota Hujan. Bogor, Ibu Haja Edi Mayanti Fatmawijaya yang selama ini berkiprah sebagai pelaksana kegiatan dari kegiatannya khususnya kalender Sunda. Ini CS-nya Boleh diminum nih. dari Pak. Baik, silakan. Kopi ya. Pemirsa kopi ya. Lima. Kopinya kayaknya nggak datang nih tuh yang kita. Hah? Teh apa? Bu apa? Mbak Bidang apa? Hah? Teh atau kopi? Oh, teh panas. Ini cantik kan? Aduh. Siap. Ya. Nah, jadi Bu Haji dari selama ini kegiatan baik itu di kita ketahui baik itu diadakan di Kota Bogor maupun diadakan sekarang di Kota Bandung. Yang setahu saya tadi itu arahnya itu penuh dengan rintangan hujan yang sangat besar yang harus ditembus sehingga agak lambat jalan. Itu jadi kira-kira apa nih yang mau Bu Haja sampaikan selama menjadi pelaksana kegiatan dari khususnya di Tumpeng ya, setiap Tumpeng atau setiap ada hari-hari besarnya kalender Sunda tadi yang selama ini kalender Sunda dikelola oleh saya University Budaya. Apa saja kesan-kesan yang mau disampaikan sebelum kita nanti melangkah sesi berikutnya kegiatan yang pergantian tahun atau pergantian minggu. Maka Bu Haja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun utamina kanggo ahli kalender Sunda Ibu Miranda Wiharja yang selama ini membimbing kita memberikan satu pengetahuan yang luar biasa yang belum kita ketahui. Ternyata bangsa Sunda itu memiliki sistem kalender tradisional. Kemudian yang paling kita mau cermati adalah amanah tadi yang disampaikan oleh ketua, amanah leluhur bangsa Sunda. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghargai sejarah dan mengenal leluhur kita. Itu yang penting. Tadi disampaikan tuh maknanya adalah seperti itu. Nah, kemudian kegiatan selama persiapan dari pelaksanaan untuk Pak Baru Sunda atau Tahun Baru Sunda itu kita melewati beberapa fase rangkaian kegiatan dari mulai Muncang, Labuh, Kapuhu ya, Naratas, Mustika Pajajaran. Jadi dilaksanakan dari mulai Bogor hingga ibu kota Jawa Barat. Yang pada malam hari ini kita bersama di sini melaksanakan seri ritual pengetahuan cerdas berbudaya yang judulnya tadi sudah diinformasikan oleh ketua, yaitu mapel pelaksanaan pergantian siklus windu dalam sistem penanggalan tradisional kalender Sunda. Tadi Bu Miranda sempat berbisik kepada saya bahwa tutup lawang si Gotaka. Nah, itu intinya yang saya tangkap adalah
pergantian windu, artinya seren windu unggah tahun ya teh ya. Nah, seren windunya ganti, tahunnya ganti. Jadi satu windu itu 8 tahun tadi. Nah, tutup lawang sigotaka itu apakah artinya? Nanti kita bisa tanyakan kepada ahlinya. Nah, saya mau menyampaikan rangkaian daripada kegiatan menjelang Tahun Baru Sunda 1961 Chandrakala Sunda. Yang pertama akan membuat acara berikutnya adalah launching Pabaru Sunda yang akan dilaksanakan pada 11 Mei 2024 bertepatan dengan Tumpek Kliwon 11 Kresna Paksa Parokoek bulan Badra 1960 Caka Sunda. Isinya ada beberapa kegiatan di dalamnya dan sangat menarik. Nanti kita akan informasikan lewat media sosial. Kemudian rangkaian berikutnya adalah Mipit Amit. Mipit Amit itu menurut saya adalah berbenah diri, membangun empati. Bagaimana kita bisa berbenah diri, membangun empati, dan itu akan dilaksanakan pada 11 Mei 2024 bertepatan dengan 8 Sukla Paksa atau Paro Terang bulan Asuji 1960 Raspati Pahing. Kemudian puncak acara pada tanggal 14 Juni yang disebut tadi adalah Seren Windu Tadi ulang bukan tahun. 11 Mei, 12 Mei. Tadi launching itu 11 Mei. Nah, terus kemudian yang Mipit Amit Yang Mipit Amit itu 23 Mei 23 2024 Mei. bertepatan dengan 8 Sukla Paksa bulan Asuji 1960 Caka Sunda Raspati Pahing. Nah, kemudian puncak acara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 yaitu malam pergantian tahun plus pergantian windu. Nah, itu tadi adalah Seren Windu unggah tahun dari tahun Hurang Tutup. Sekarang ini tahun Hurang Tutup. Windu Adi, Hurang Tutup di Windu Adi pindah ke tahun Kebo di Windu Utara. Mungkin itu saja rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan setelah ini berikutnya, dan banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita cermati. Sebagai salah satunya adalah generasi muda yang perlu mengetahui bagaimana leluhur kita memberikan satu pusaka yang berkali-kali dari saya lihat dari UIN Hidayatullah, dari UIN Wali Songo selalu meneliti tentang kalender Sunda. Ini hal yang menarik yang ingin saya ketahui. Nah, mungkin itu saja. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah cukup keterangannya berkaitan dengan kaum ini. Tadi berkaitan Jaya Sema Manggi Harja, kata Bu Miranda yang sama mengelola kalender Sunda, ahlinya itu. Jadi kita diterangkan. Nah, ini yang lebih jauh lagi. Kalau tadi dari kota Pajajaran Bogor, ini lebih jauh yang asal usulnya Lamongan ya. Lamongan udah mau deket mana ya? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur mau ke Madura ya? Bukan ya? Belum ya? Lamongan, soto Lamongan. Kita udah dekat, jadi sering makan sate Lamongan. beliau menimba ilmu pengetahuan, belajar ilmu falak tuh di Universitas Islam di UIN yang tanya IKIP ya dia. Dulu IKIP ya, bukan? Iya IAIN dulu ya. IAIN ya. Dulu IAIN, sekarang UIN Wali Songo Semarang. Terus udah di strata 2 pasca sarjana. Ini lagi nyusun tesis. Nah, kita mau dengar nih. Asal dasar orang Sunda. Sunda. Nah, kenapa tuh orang Semarang, orang Lamongan kok mengadakan penelitian tentang kalender Sunda? Nah, saya boleh tahu juga nama lengkap. Oke, terima kasih. Mana? Terima kasih Bapak atas waktunya.
bapaknya ya Saza gitu. Ya emang agak apa ya bahasanya agak susah gitu ya. Syaza. Gadget ya, Iya, saja pakai. pakai Z gitu. Nah, kenapa saya tertarik dengan kalender Sunda padahal saya orang Jawa gitu kan, suku Jawa. Sebenarnya kalau yang beberapa kalender yang telah saya baca beberapa itu rata-rata kalau kalender yang menggunakan bulan sebagai acuan itu di fase awal atau new moon seperti itu rata-rata. Dan saya itu agak bukan kaget ya, sedikit pengen mempertanyakan gitu kenapa kalender Sunda itu menggunakan fase kuartal awal Sebagai awal bulan. sebagai awal bulannya gitu. Nah kalau di bahasa UIN-nya itu tarbi awal, Awal. ya bahasa Arabnya seperempat gitu. Yang bahasa Lamongan ya. Bukan Bapak, ya Bukan jadi tarbiyah nih. bukan Bapak. Jadi fase bulan tuh sebenarnya kan ada new moon tuh konjungsi. Nah ada apa namanya hilal yang dibuat untuk Menjelang hijriyah, Iya. kalender hijriyah. Iya. Terus untuk kuartal awal ini kalender Sunda. Terus kalau ada purnama, terus ada tarbi akhir atau kuartal akhir, kemudian lanjut lagi ke new moon lagi gitu. Jadi patokannya ya semuanya itu ke bulan, rata-rata pakainya new moon. Terus kenapa kalender Sunda pakainya kuartal awal gitu? Penasaran. Iya, penasaran. Sebenarnya yang melatar belakangi menggunakan bulan di separuh awal itu apa? Seperti itu. Sebenarnya kayaknya lebih apa Jadi namanya? judul penelitian tesisnya Itu judulnya apa? masih nanti insya Allah masih tahu Pak. Oh ya, sekarang Iya. judulnya. Iya, Sudah ada ya, insya Allah. judulnya sudah ada. Tapi berkaitan dengan kepenasaran. Iya. Gimana kok dari separuh bulan? Iya. Bisa ditanya. Bilang aja yang separuh bulan. Benar sebenarnya separuh separuh malaikat kan. Mungkin itu aja. Iya. Hah? Bukan menjadikan lagu separuh napas ya. Wah itu terbaik. Itu kita sudah mendengarkan dari 4 narasumber yang kita undang hari ini. Perjalanan waktu tadi berkaitan dengan akan dilaksanakan pergantian tahun sekaligus pergantian minggu yang bertepatan pada 14 Juni malamnya, sehingga 15 Juni itu sudah masuk kepada pergantian ini dan pergantian tahun di Masehi. Ya, jadi dari tadi minggu depan kita udah berjalan ini dari Besdaya itu sudah menyelesaikan dari awal tuh dengan tulak bala pada beberapa waktu yang lalu, dan kemudian sekaligus kita berhalal bihalal karena waktu tulak bala itu bertepatan dengan malam 27 Ramadan. Kemudian setelah itu kita adakan lagi halal bihalal karena udah masuk di bulan Syawal, dan terakhir kemarin itu kita membicarakan tentang persoalan pergeseran paradigma. Dari sana kita ketemu lagi ini paradigma barunya, yaitu tentang pelaksanaan pergantian siklus windu dalam kalender Sunda. Sudah disampaikan dengan cukup panjang. Nah, ada hal yang perlu disampaikan juga kepada Mira dan khususnya pelaksanaan kegiatan, bahwa Yang Mulia Lalu Satria Wangsa ini beliau adalah penerus sebagai pangeran di Keraton Pejangge Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan juga beliau adalah pendiri pengurus Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, ingin diundang untuk bicara tentang kalender Nusantara dari perlindungan kalender Nusantara atau Sunda, dan beliau akan bersama seorang temannya Dr. Gaki Ratna
yang juga akan berbicara tentang perlindungan Kalimantan Nusantara Sunda sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Bidang kajiannya itu baik di kampus sebagai koordinator Sekber Warisan Budaya di Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau ingin diundang pada acara itu, mohon segera pada pelaksanaan kegiatan nanti undangan segera karena beliau berkaitan dengan dana untuk berangkat dari NTB menyeberangi beberapa lautan ya, sehingga sampai. Nah, jadi kembali pelaksanaan kegiatan rencana puncak acara itu dilaksanakan kalau itu 14 Juni. Itu bulan Juni itu kan juga ada hari jadinya Kota Bogor, Kota Pajajaran. Nah, sementara ini di Bandung. Kira-kira kalau menurut pelaksana kegiatan tuh mau di Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat atau puncak acara itu dilaksanakan puncak acara gong pergantian itu rencananya di mana itu dilaksanakan? Rencananya bismillahirrahmanirrahim mapagnya di ibu kota Jawa Barat, kemudian puncak acara insya Allah masih ada 2 pilihan sih, tapi saya tertarik melaksanakannya di Malakas Mustika Pajajaran, di ujung di Pajajaran. Nah, di sana acaranya yang mungkin agak sedikit unik, tapi masih rahasia. Soalnya Penasaran juga ya, itu rahasia, ini rahasia, penuh rahasia. Hah? Penuh masih misteri. rahasia. Pokoknya nanti kalau orang yang ingin tahu apa arti dan makna waktu dalam hidupnya yang tertera dalam susunan manajemen waktu yang ada di Tanda Sunda, saksikan Pak Baru Sunda 1961, tepatnya malam tahun baru yaitu 14 Juni 2024 bersama Paguyuban Asep Dunia, bersama Besdaya dan generasi muda kita yang Muda. dari UIN Calon master. Semarang, calon master, calon doktor, masternya lagi proses. Oh, langsung calon dokter ya? Jadi nggak Ah, usah dokter lama-lama. Falaki ya? Iya, dokter Dokter Kalender Sunda gitu ya? Iya. Nah, kebetulan di Bogor itu ada ulama besar yang terkenal di dunia, bahkan itu namanya Mama Falak. Nah, Mama Falak itu dia sangat memahami ilmu falak ya kan. Maka juluki Mama Falak. Karena namanya si panjang. Itu saja Falak berarti ya. Jadi teringat kalau melanjutkannya, ulama besar. Saja Falak. Konversi dari ilmu falakiyah dengan waktu yang ada di dan tradisional Sunda. Gitu. Jadi kita dari ini baik pelaksanaan kegiatan masih rahasia yang membuat kita penasaran, dan tadi dari penasaran masih menjadi rahasia yang kita jadi penasaran juga, judul tesisnya apa gitu. Kalau boleh tahu tuh rencana sidang tesisnya kemana? Secepatnya. Ya, kira-kira bulan berapa? Kira-kira. Ya, kalau dari apa yang kan ada di jadwal, kira-kira percepat kan 2 sampai sini deh. Bab 1, bab 2 udah selesai deh. Ya, kira-kira kan dihitung tuh. Harus schedule-nya. Sidang tesisnya gimana? Kemungkinan Juni insya Allah. Juni. Nah, pas dong. Juni kalau tadi pergantian minggu 14 Juni. Sidangnya kapan? Ini minggu pertama Juni atau minggu kedua Juni? Kira-kira Insya Allah awal bulan Juni. Ya. Doanya Bapak. Bukan syarat doa. Maksudnya saya kalau itu Juni udah sidang, disudahkan itu seremoni. Nah, jadi tokoh utama pergantian minggu adalah tesisnya dari Win Walisono. Ya, begitu. Ya. Gitu ya, terangkan. Ya, pergantian minggu. Masih kayak buruh kan masuk ya, masih keburu dimasukkan di pertemuan ini, pergantian ini masih keburu, masuk yang nggak mengganggu teori yang sudah baku ya. Saya kira gitu ya, bisa ya. Nanti ada summary kan, bisa disampaikan summary itu kan. Gitu ya.
Insya Allah. Jangan lupa nama saya dimasukkan di situ. Bahwa ya, itu ya lengkap dengan fotonya gitu. Misalnya Maksudnya ini apa Pak, jadi ikon Iya. ya. Jadi ikon di Seren Windu unggah zaman pergantian Windu Gunung Krakatau itu kan ada sejarah. Nah kita juga cetak sejarah gitu loh di pergantian Windu ini. Nah cetak sejarah. Dapat menghasilkan seorang sarjana pasca sarjana. Itu maksudnya. gitu. Dan mengungkap rahasia tabir atau rahasia dari kuartal awal. Nah, gitu. Tapi udah ketemu ya tuh. Kenapa itu kalender sudah awal bulannya itu dari separuh bulan? Sudah Masih setengah Bapak. masih setengah berapa? Timur, Masih iya. separuh nafas. Separuh juga. Separuh nafas. Sesuai dengan nama bulannya ya. Jadi penurunannya itu separuh ya, maro. Iya. Baik, saya kira kita udah mendapat sebuah masukan berkaitan dengan pergantian Hindu dan tema yang disampaikan dalam seri ritual pengetahuan cerdas berbudaya yang selalu dilaksanakan oleh Besdaya dan pelaksana kegiatan selamanya Ibu Haji Alimati dari Besdaya Media dari Kota Pajajaran Bogor, dan sekarang bersama dengan pengurus pakar paguyuban Asep Dunia PAD. Jadi makin berkembang. Jadi untuk kalender mapannya nanti pengguna itu sudah ada ribuan aset itu sebagai komunal pengguna sistem penanggalan tradisional kalender Sunda yang awal bulannya dari garis belah dua, bulan di belah dua gitu ya kira-kira ya, bukan dari awal apa ya, bulan baru tadi yang harus dilihat itu hilalnya ya gitu ya. Gitu. Jadi orang Sunda mungkin nyabetkan kan untuk menentukan tanggal 1 Iya. karena bisa dilihat dari kasar. Apa mungkin itu? Mau ingat. Oh, Saya tenang yo, anunya beliau tanya sama beliau. Mungkin aja. Mungkin iya ada. Ya. Atau gimana ada? Jadi Ya. ditanya cara membuat orang Sunda bertengkar gampang, Nah, ya kan? Itu udah sepakat ya kan, sapuk gitu, gitu bahasanya gitu. Jadi nggak mau ribet dengan tinggi hilal sekian derajat gitu. Nanti dan di Gasdaya itu ada ahli astronominya, ada Dr. Kawakan memang dosen kalender Pak Mudi atau ya yang dulu sebagai kepala dibebaskan sekarang berpensiun dan pindah ke Lampung atau Sumatera Iya. di daerah, tapi beliau masih di sana. Kalau diajak cerita sistem penanggalan tradisional beliau siap sepanjang sehat itu Pak Mudi. Nanti bisa tanya ke sana kenapa tuh orang Sunda gitu yang tidak lazim secara astronomi kata astronomnya, kalau itu astronomi ya kira-kira gitu. Tapi kita bukan membahas itu karena ini ada calon master tesisnya Palakia ya, tentang kalender Sunda. Itu yang sepengetahuan saya selama ini dari UIN itu selalu data meneliti yang mudah dibukukan pada dari alumni UIN ya, namanya Firdaus gitu. Firdaus apa itu dia dibukukan ya skripsinya. Jadi buku kalender Sunda dari yang perspektif astronomi masalah judulnya. Iya. Itu terus ada yang tentang pemikiran Ali Sastramijaya, ada yang etnonya dan segala macam etnomatematika. Nah itu yang dari UIN yang saya pengetahuan saya. Nah ini yang untuk tingkat strata 2 tesis ini baru yang ini saja. Sebelumnya juga ada Bapak yang teman saya sekelas langsung ke Baduy tentang Kolenger juga ada. Kolenger itu Iya. bukan kalender Sunda yang ada ini, Oh, iya. yang dari Sriwijaya Banyak. Bupati. Iya, iya. Kalau Kolenger dan yang lainnya, baik itu ada hitungan yang di misalnya tanya sama Bu Mira yang Siap. ya di Kolenger apalah itu dan itu di sana. Nah, itu. Saya kira demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dalam forum yang cukup baik dan mulia ini yang disebut tadi oleh ahli kalender sebagai Jaya Sema Manggiharja.
Jadi tamunya SMA, tapi kita sama-sama memperoleh kemuliaan, keharjaan pada hari ini di Tumpekon 1 bulan Mei di Masehinya pada tanggal 4 yang pada kalender Sundanya bertepatan dengan 4 dari paruh baik ya, bulan gelap, separuh bulan gelap. Jadi separuh terang, separuh gelap itu orang Sunda, separuh terang jadi putih, kadang hitam. Bukan begitu Pak. Jadi Begitu. saya mau ngasih tahu bahwa kenapa ada Seorang Pajajaran. bulan separuh tadi gelap dan separuh terang. Jadi di dalam Al-Quran juga dikatakan saat-saat kita ada di tempat terang, apa yang harus kita lakukan? Saat kita menemui kegelapan, apa pula yang harus kita lakukan? Itulah juga yang sama dengan kalender Sunda saya rasa. Separuh Jadi gelap. kalau pas gelap itu waktunya ngewirid, waktunya ngapain. Nah ketika terang maka dia mau berhajat, mau berikhtiar, mungkin di situ dibagi dua. Itu kata kalender Sunda atau kata keluar Al-Quran? Itu menurut penelitian saya. Jadi baik. antara gelap sama terang itu bukan separuh gelap, separuh terang, ada gelap ada terang, enggak. Tapi memang ada waktu gelap dipakai untuk apa dan waktu terang dipakai untuk hal. Penggunaannya Iya. dan pemanfaatan waktu. Iya. Gitu. Jadi bukan hitam, orang Sunda ada yang hitam ada yang putih, tapi orang dunia juga di dunia ki aya nu hideung jeung bodas. Nah, eta deungdas. Kalau Timnas kata Sulawesi itu kan. kata Abah Ocha tuh deungdas ya. Nah, itu maksudnya apa? Saya nggak tahu kalau deungdas. Nasdas deung. Das bodas dan Das ide. deung. Maka di Tumpak Kaliwon itu selalu dilengkapi dengan para ketan. Ada ketan bodas, ada ketan hidung. Nah, maknanya apa tuh Teh? Ada di dalam ritual pengetahuan ini cerdas berbudaya ini. Nggak boleh disebutkan di Dipakaikan. pon karena ngomongnya itu Tumpak Kaliwon nanti di Tumpak Kaliwon. Sudah dijelaskan itu. Ada sudah. Nanti tinggal di. Kasihan si Tumpak Kaliwon ya kalau diterangkan sekarang di Tumpak pon. Masih ada tumpuk yang lain. Nanti Iya, 11 iya, itu pada saat Baik. itu di Tumpak Kaliwon, nah itu bisa memaparkan semuanya. Itu ada ini sebelum kita ke statement closing mungkin silakan dari pengurus pakarnya. Insyaallah dari pengurus Dewan Pakar ya. Sendiri adalah sekretaris pengurus Dewan Pakar atau sekretaris pendekar. Nanti kalau waktunya pas, insyaallah ketua Dewan Pakar akan hadir untuk kita sukseskan acara Pahlawan Sunda. Terima kasih. Bu Mira mau sebagai pernyataan penutupnya mungkin ada yang mau sampaikan? Kan masih ada tumpak yang lain. Itu tanggal mainnya tanggal Pelaksanaan 11. kegiatan Bu aja silakan. Kalau saya mau menyampaikan, marilah kita bersama-sama dimanapun berada, sekalipun Asep itu ada di mana tadi, di Ya. berbagai belahan dunia. Ya sedang ramai di Thailand. Ah, Saya itu sedang ramai di bahas Thailand. juga sepak bola itu. Jadi dimanapun berada, terlepas dia mau orang asli Pituin Sunda ataupun orang yang gemar mengetahui pengetahuan baru tentang sistem penanggalan dan utamanya adalah Asep-Asep Paguyuban Asep Dunia yang nanti akan menjadi saksi di Pahlawan Sunda yang akan datang. Mari kita bersama-sama masyarakat Sunda dimanapun berada, kita bersama-sama marah, kita bersama-sama menuju kepada tanggal 14 Juni yaitu malam pergantian tahun plus pergantian windu yang akan dilaksanakan oleh Bengkel Studi Budaya bersama saya pelaksana kegiatan dari Elitis TI Media dan Paguyuban Asep Dunia serta generasi muda yang akan mengiringi dengan membawa hasil Ini bukan tesisnya. peneliti muda. Ya, peneliti muda yang akan membawa hasil tesisnya di pergantian hidup dan pergantian tahun. Mungkin itu aja dan banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di acara yang akan datang dengan reward-reward yang tunggu saja. Kayak ada reward-reward tertentu. Masih membuat penasaran. Mungkin Sebenarnya sudah banyak kata gitu ya, ya Bapak ya. ini kalau mau nyata bagi apa istilah itu pernyataan Oh, pernyataan. terakhir. Ya, mungkin ada pernyataan terakhir. Ya Allah. Jangan. Silakan Bu. Iya.
kenapa saya tertarik dengan Sunda, dari kampus sendiri juga mengajarkan sebenarnya Indonesia itu kaya dan perlu kita perhatikan juga. Semoga kita sebagai generasi muda cinta dengan Indonesia, senang dengan seutuhnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu lah. Iya. Doa para semua yang mendengarkan akhirnya. Demikian disampaikan pada malam ini, dan terima kasih kepada Kang Asep, Bu Miranda, dan Bu Haja Ilimayanti serta Mbak ya, bukan Tete ya, Mbak Tessa, peneliti muda dari UIN, kawan-kawan ya, UIN Wali Songo. Dan terima kasih kepada Kang Wahyu dari Sunda Pos, dan ini teman Palakia juga ya, senang Palakia kerohanian ya, Mbak Pida, dan itu berkenan mendengarkan. Dan terima kasih kepada kameramen yang berita tadi, dan sampai jumpa lagi kita di tempat berikutnya yang kebetulan adalah Indum Point pada satu siklus 120 tahun di sistem penanganan tradisional kuliner Sunda. Kita ketemu lagi di hari Sabtu 11 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan Tumpeng Kaliwon 11 Kresna Paksa, bulan ke-11 bulan Batra 1960 Candakala Cakar. Sudah. Sekali lagi terima kasih. Penuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes, daya, anjir. Kalender Sunda biasanya.